Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah gender dalam manajemen dan kebijakan publik. Saya Maharani. Saya Hamdani. Saya Ali Anggita. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir gender yang berjudul menata ulang maskulinitas, memahami gender dan peran laki-laki di era modern. Berikut videonya, simak baik-baik ya kawan-kawan. Menata ulang maskulinitas, memahami gender dan peran laki-laki di era modern. Nah, ini adalah konsep yang membahas perlunya definisi peran dan identitas laki-laki di tengah perubahan sosial yang pesat, terutama terkait isu gender dan kesetaraan gender. Tema ini penting untuk memahami bagaimana maskulinitas yang selama ini didasarkan pada nilai-nilai tradisional dapat disesuaikan dengan realitas modern yang lebih inklusif dan egaliter. Nah, kita masuk, apa sih maskulinitas itu? Nah, maskulinitas itu adalah kumpulan sifat, perilaku, dan peran yang secara sosial diasosiasikan dengan laki-laki. Dalam konteks tradisionalnya, maskulinitas itu sering dihubungkan dengan seperti kekuasaan dan dominasi, ketangguhan fisik dan emosional, dan juga ketidakberdayaan untuk menunjukkan kelemahan atau emosi. Stereotip ini telah membentuk ekspektasi terhadap laki-laki selama berabad-abad, tetapi mulai dikritik karena dampak negatifnya baik bagi laki-laki sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Nah, mengapa sih perlunya menata ulang maskulinitas? Yang pertama, perubahan sosial. Peran gender di era modern telah bergeser, laki-laki dan perempuan kini berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga seperti karir dan masyarakat. Yang kedua, tentang kesetaraan gender. Dunia semakin mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menantang peran tradisional yang cenderung membatasi. Yang ketiga, dampak negatif maskulinitas tradisional. Maskulinitas yang kaku sering dikaitkan dengan kekerasan, ketidakadilan gender, dan tekanan fisiologis bagi laki-laki sendiri. Nah, selanjutnya, apa itu elemen-elemen maskulinitas baru? Yang pertama, empati dan keterbukaan. Yang dimaksud di sini yaitu laki-laki diharapkan lebih mampu memahami perspektif orang lain dan menunjukkan emosi mereka tanpa rasa malu. Kesetaraan dalam hubungan juga ini dapat membentuk hubungan berdasarkan kerjasama dan saling menghormati, bukan dominasi. Nah, keterlibatan dalam keluarga juga, laki-laki didorong untuk aktif dalam pengasuhan anak dan pekerjaan domestik, menghapus stigma bahwa ini adalah pekerjaan perempuan. Dan yang terakhir, menghadapi stereotip beracun. Nah, ini maksudnya itu menentang norma seperti laki-laki tidak boleh menangis atau harus selalu kuat. Nah, selanjutnya, apa sih tantangan dalam menata ulang maskulinitas ini? Nah, di sini yang pertama ada tekanan dan budaya. Tekanan budaya. Nah, budaya patriarki yang masih kuat seringkali menghambat perubahan dalam maskulinitas ini. Yang kedua, ketidakpahaman. Nah, banyak sekali laki-laki yang merasa kebingungan atau terancam dengan ide ini yang mengira mereka bahwa akan kehilangan sesuatu. Yang ketiga, resistensi dari masyarakat. Nah, hal ini tidak semua orang siap menerima perubahan, terutama mereka yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Nah, untuk yang terakhir, manfaat menata ulang maskulinitas ini. Manfaatnya apa sih untuk laki-laki? Itu dapat mengurangi tekanan untuk selalu memenuhi standar maskulinitas, sehingga meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Selanjutnya, untuk perempuan, ini dapat menghapus ketidakadilan gender dan membuka ruang untuk kerjasama yang lebih baik. Dan untuk masyarakat, manfaatnya itu untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan damai.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai menata ulang maskulinitas, memahami gender, dan peran laki-laki di era modern. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan saya tadi, maka menata ulang maskulinitas itu bukanlah tentang menghilangkan maskulinitas itu sendiri, melainkan mendefinisikan ulang agar lebih relevan dan dengan era modern ini. Laki-laki tidak perlu takut kehilangan identitas, sebaliknya juga mereka memiliki kesempatan untuk membangun identitas yang lebih sehat, terbuka, dan inklusif. Maskulinitas adalah konsep yang telah lama didefinisikan berdasarkan norma-norma tradisional yang mengharuskan laki-laki menjadi sosok kuat, dominan, dan tidak rentan. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki seringkali diberi peran sebagai pemimpin, pelindung, dan pencari nafkah utama. Sementara, dari segi aspek emosional dan kerentanan, mereka ditekan. Namun di era modern, pandangan ini mulai dipertanyakan. Globalisasi, teknologi, dan gerakan kesetaraan gender telah mengubah cara kita memandang peran gender termasuk maskulinitas. Kini banyak laki-laki yang menghadapi dilema. Bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa kehilangan jati diri mereka? Di sisi, maskulinitas tradisional menawarkan stabilitas dengan peran-peran yang jelas. Namun di sisi lain, kerangka ini seringkali membatasi laki-laki untuk mengekspresikan emosi, menjalin hubungan yang mendalam, atau bahkan mengembangkan minat di luar norma-norma gender. Mereka yang menunjukkan kerentanan atau kelembutan seringkali dianggap tidak cukup laki-laki. Menciptakan tekanan sosial yang merugikan baik secara psikologis maupun emosional. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi, kesulitan dalam membangun hubungan sehat, dan bahkan mungkin masalah kesehatan mental. Kini tantangan besar bagi laki-laki di era modern adalah menata ulang maskulinitas agar lebih relevan dan inklusif. Maskulinitas yang progresif tidak lagi hanya berfokus pada kekuatan fisik atau dominasi, melainkan pada keberanian untuk menjadi diri sendiri. Laki-laki yang peduli, empati, dan mampu bekerja sama dengan orang lain tidak kalah maskulin dibandingkan mereka yang memenuhi standar tradisional. Penting bagi laki-laki untuk memahami bahwa menunjukkan emosi atau meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan keberanian dan kepercayaan diri. Nah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ini. Misalnya seperti media, institusi pendidikan, dan keluarga perlu menciptakan lingkungan yang mendorong laki-laki untuk mengeksplorasi identitas mereka tanpa takut dihakimi. Pendidikan sejak dini juga sangat penting untuk mengajarkan anak laki-laki bahwa menjadi kuat tidak berarti menekan emosi, dan bahwa menjadi laki-laki bukan berarti harus selalu memimpin atau mendominasi. Ketika narasi tentang maskulinitas berubah, laki-laki akan memiliki kebebasan untuk mendefinisikan peran mereka berdasarkan nilai-nilai yang mereka pilih sendiri, bukan berdasarkan tekanan sosial. Nah, penting untuk diingat bahwa maskulinitas adalah sesuatu yang fleksibel dan beragam. Tidak ada satu definisi tunggal yang harus dipatuhi oleh semua laki-laki. Dengan menata ulang maskulinitas, kita tidak hanya membebaskan laki-laki dari beban stereotip, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan penuh pengertian, di mana setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki ruang untuk berkembang dan menjalani hidup sesuai dengan potensi terbaik mereka. Gender merujuk pada peran, perilaku, harapan, dan identitas yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin dalam suatu masyarakat. Gender tidak hanya terbatas pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan psikologis. Dalam banyak budaya ada stereotip dan konstruksi sosial yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak, merasa, dan berpikir.
Peran laki-laki di era modern ini peran laki-laki mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dalam masyarakat tradisional, laki-laki sering diidentikan dengan menjadi pencari nafkah, kepala keluarga, dan figur otoritas. Namun, dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, konsep ini telah berkembang dan menjadi lebih fleksibel. Ada salah satu contohnya, laki-laki sebagai pencari nafkah. Di era modern, walaupun banyak perubahan terjadi, peran laki-laki sebagai pencari nafkah, utama dalam keluarga, masih banyak ditemukan. Namun, dalam masyarakat modern, perempuan juga semakin banyak yang berpartisipasi di dunia kerja, dan ini mengubah dinamika peran dalam keluarga. Laki-laki diharapkan bisa berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan rumah dan merawat anak. Yang kedua, ada contoh keterlibatan dalam keluarga. Peran laki-laki dalam keluarga kini tidak hanya terbatas pada memberi nafkah, tetapi juga dalam mendidik dan merawat anak. Laki-laki modern semakin diharapkan untuk lebih emosional dan terlibat dalam peran pengasuhan yang sebelumnya dianggap sebagai tugas utama perempuan. Contoh yang ketiga itu keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Di era modern, banyak laki-laki yang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi. Meningkatnya tekanan dalam dunia kerja dengan tuntutan pekerjaan yang lebih fleksibel dan global telah membuat laki-laki lebih memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Kesetaraan gender dan perubahan sosial di era modern ini, gerakan untuk kesetaraan gender semakin berkembang. Laki-laki juga diajak untuk mendukung perubahan sosial ini dengan mengurangi stereotip gender, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mendukung hak-hak perempuan. Kesadaran tentang pentingnya mengubah pandangan tradisional tentang peran gender tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki yang dapat menikmati lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka. Peran laki-laki di era modern telah berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Laki-laki kini lebih dipahami sebagai individu yang tidak hanya terbatas pada peran tradisional sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, tetapi juga sebagai figur yang terlibat dalam pengasuhan, berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga, dan mendukung kesetaraan gender. Dengan memahami gender secara lebih fleksibel dan inklusif, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan. Ya, demikianlah hasil materi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat pembelajaran untuk yang menonton. Demikian, terima kasih. Terima kasih.